Suasana malam itu semakin berat. Bayangan gelap yang mengelilingi mereka mulai memudar. Namun rasa takut yang mengendap di hati Ardi, Pak Jaya, dan Rina masih terasa jelas. Mereka tahu bahwa ancaman sebenarnya belum berakhir. Batu itu, yang kini menjadi bagian dari Rina, masih menyimpan kekuatan yang tak terduga. Ardi menatap Rina dengan cemas. Wajah Rina yang dulunya cerah kini terlihat pucat. Matanya kosong, seolah berada di dunia yang berbeda. Rina, aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Apa yang bisa kita lakukan? Tanyanya dengan suara yang serak, mencoba menahan kecemasan yang semakin meresap. Rina menggenggam batu itu lebih erat. Tangannya gemetar. Aku tidak tahu, Ardi. Aku merasa mereka semakin dekat. Mereka tidak akan membiarkan kita hidup dengan tenang. Pak Jaya berdiri dengan tegas. Matanya memandang jauh ke depan. Kekuatan yang ada pada batu ini bukan hanya milik kita. Mereka yang terperangkap di dalamnya. Mereka masih berusaha mengendalikan kita. Jika kita tidak menghancurkan batu ini sepenuhnya, mereka akan menguasai semuanya. Namun, Rina merasa semakin kesulitan untuk memegang kendali atas dirinya. Aku tidak bisa lagi mengendalikan diriku. Pak Jaya, batu ini terasa seperti hidup, menuntut sesuatu dariku yang tidak bisa aku penuhi. Rina terjatuh, tubuhnya terasa lemah, dan matahari yang perlahan tenggelam di ufuk barat seolah menguatkan kegelapan yang merasuki pikirannya. Di saat yang sama, suara-suara aneh mulai terdengar lagi dari dalam hutan yang semakin gelap. Ranting-ranting patah, langkah-langkah berat, seperti ada sesuatu yang mendekat. Ardi, Pak Jaya, dan Rina berbalik serentak. Mereka melihat sosok-sosok yang bergerak cepat di balik bayang-bayang pohon-pohon besar. Mereka datang. Pak Jaya berteriak, membangkitkan kewaspadaan mereka. Tiba-tiba, sosok gelap muncul di depan mereka. Sosok itu memiliki tubuh yang tinggi dan kurus. Wajahnya hampir tidak tampak, hanya dua mata merah menyala yang mengintimidasi. Ardi dan Pak Jaya mundur, sementara Rina hanya bisa terdiam, menatap bayangan itu dengan tatapan kosong. Kamu tidak bisa lari, Rina. Batu itu sudah mengikatmu. Kamu adalah bagian dari kami. Suara sosok itu terdengar begitu dalam, menggetarkan setiap serat tubuh mereka. Ardi menahan napas, berusaha menenangkan dirinya. Kita tidak akan menyerah. Kami akan melawan kalian. Serunya, berusaha terdengar tegas meskipun ketakutan mulai merayapi dirinya. Pak Jaya menggenggam pedang pusaka dengan erat. Matanya berkilat tajam. Rina, kau harus bertahan. Kami akan menemukan cara untuk menghancurkan batu ini. Dengan gerakan cepat, sosok itu melayang mendekat. Tiba-tiba, udara terasa semakin berat, dan tanah di sekitar mereka mulai bergetar. Ardi merasakan dunia di sekelilingnya seakan terbelah menjadi dua. Di satu sisi, dunia yang nyata, dengan desa dan hutan yang mereka kenal, dan di sisi lain, dunia yang lebih gelap, penuh dengan bayangan yang melayang. Jangan biarkan mereka masuk ke dalam pikiranmu, Rina. Pak Jaya berteriak. Namun, Rina tampak semakin kehilangan kendali. Batu di tangannya mulai berkilau dengan cahaya yang tak bisa dijelaskan. Cahaya itu begitu terang, tapi ada aura kegelapan yang mengikutinya. Sosok itu mulai berbicara lagi. Suaranya penuh dengan kebencian dan rasa amarah. Batu itu milik kami. Kamu hanya manusia. Rina, tidak akan pernah bisa mengalahkan kami. Ardi menggenggam tangan Rina, mencoba menariknya dari pengaruh kekuatan itu. Rina, kau tidak sendiri. Kami ada di sini bersamamu. Namun, tiba-tiba, sosok itu mengeluarkan suara tawa yang mengerikan. Dengan satu gerakan cepat, ia menyentuh batu itu. Dan dalam sekejap, Rina terjatuh, tubuhnya menggigil hebat. Batu itu memancarkan cahaya yang semakin intens, sementara sosok itu semakin mendekat. Jika kamu tidak mau menjadi bagian dari kami, maka kamu akan mati, Rina. Suara itu semakin dalam, mengalirkan rasa takut yang mencekam ke dalam jiwa mereka. Dengan sisa kekuatan yang ada, Pak Jaya melangkah maju, menyuarakan mantra kuno yang hanya diketahui oleh segelintir orang yang mengerti. Demi kekuatan alam,
Hancurkan kutukan ini. Keluarkan mereka dari dunia ini. Ucapannya terdengar seperti sebuah doa, mengalir dalam gelombang energi yang membentuk perisai di sekitar mereka. Rina, yang terjatuh di tanah, merasa tubuhnya semakin lemah. Namun suara Pak Jaya membangkitkan sesuatu di dalam dirinya. Aku tidak bisa menyerah. Aku harus melawan mereka. Dengan sisa-sisa kekuatan yang ada, Rina berusaha bangkit dan menggenggam batu itu lebih erat lagi. Sosok gelap itu mulai mundur. Tampaknya merasakan ancaman dari kekuatan yang dipancarkan oleh Pak Jaya. Ini belum berakhir. Rina, ingatlah, kami selalu ada di dalam dirimu. Tapi sebelum sosok itu bisa menyerang lagi, Pak Jaya mengangkat pedang pusaka dan memotong udara di sekitar mereka, menciptakan gelombang energi yang memecah kegelapan itu. Batu di tangan Rina semakin berkilau, seolah menyerap semua kekuatan yang ada di sekitarnya. Namun, meskipun gelombang energi itu mengusir sosok gelap itu untuk sementara, mereka tahu bahwa ini belum berakhir. Batu itu, meskipun semakin lemah, masih menyimpan rahasia yang belum terungkap sepenuhnya. Malam itu, desa yang sepi kembali terasa begitu sunyi. Hanya angin yang berbisik melalui dedaunan. Namun di hati Ardi, Pak Jaya, dan Rina, ada kegelisahan yang mengganjal. Mereka tahu bahwa meskipun mereka berhasil mengusir sosok gelap itu sementara, ancaman yang lebih besar masih menunggu. Batu itu, meskipun kini tampak lebih redup, masih memancarkan kekuatan yang tak bisa mereka abaikan. Rina terjatuh di tanah. Tubuhnya lemah dan tak berdaya. Aku tidak tahu berapa lama aku bisa bertahan lagi, Pak Jaya, kata Rina dengan suara hampir tak terdengar. Mereka semakin kuat. Batu ini semakin menguasai diriku. Pak Jaya dan Ardi berlutut di sisi Rina, melihat wajahnya yang semakin pucat. Kita harus menemukan cara untuk menghancurkan batu ini. Rina, tidak ada pilihan lain, Pak Jaya berkata dengan tegas, meski ada kelelahan yang tersirat dalam suaranya. Namun, Rina hanya bisa menatap batu itu dengan tatapan kosong. Batu itu, meskipun kini terlihat pudar, masih memancarkan aura gelap yang mengikatnya lebih kuat dari sebelumnya. Aku takut, Pak Jaya. Aku merasa mereka akan mengambilku sepenuhnya. Tiba-tiba, di kejauhan, terdengar suara gemerisik daun dan ranting yang patah. Ardi dan Pak Jaya langsung waspada. Ada yang mendekat, kata Ardi. Matanya tajam meneliti arah datangnya suara. Pak Jaya memandang ke arah hutan, kemudian mengalihkan pandangannya pada Rina yang masih terkulai lemah. Rina, dengarkan kami. Kami akan membantumu. Batu ini tidak akan bisa menguasaimu jika kau bertahan. Namun, suara itu semakin jelas terdengar. Ada langkah-langkah berat yang semakin dekat. Ardi mengangkat tangan, memberi isyarat pada Pak Jaya untuk bersiap. Mereka tahu bahwa ini adalah ujian terakhir mereka. Jangan biarkan mereka masuk lagi ke dalam pikiranmu, Rina. Seru Pak Jaya, hampir terdesak oleh ketegangan yang terasa di udara. Kita harus bersama-sama menghancurkan batu ini. Tiba-tiba, di antara semak-semak yang gelap, muncul sosok tinggi dan kurus. Kalian tidak bisa melarikan diri lagi. Batu ini sudah menjadi bagian dari dunia kami. Suara itu terdengar dalam dan menakutkan. Rina menggigil mendengar suara itu. Batu yang ada di tangannya berkilau lebih terang, seakan merespon suara itu. Mereka tidak akan membiarkan aku pergi, kan? Rina berkata pelan, hampir putus asa. Jangan biarkan mereka menguasaimu. Rina, ini adalah pilihanmu. Kamu yang harus memutuskan untuk melawan mereka. Ardi berkata, menatap mata Rina dengan penuh harapan. Pak Jaya, yang berdiri di sisi mereka, mulai melafalkan mantra kuno yang pernah diajarkan oleh gurunya. Dunia ini harus tetap seimbang. Kami tidak akan membiarkan dunia gelap masuk ke sini. Aku bersumpah pada alam, pada bumi ini, aku akan menghancurkan kutukan ini. Tiba-tiba, batu di tangan Rina mulai bergetar hebat. Cahaya dari batu itu semakin terang, dan sosok gelap di hadapan mereka semakin mendekat. Kalian tidak bisa menang. Ini sudah terlambat. Pak Jaya mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, menyatukan semua kekuatan alam yang ada dalam dirinya.
Kami akan menghentikan kalian di sini dan sekarang. Dengan sekuat tenaga, Pak Jaya menghantamkan pedangnya ke tanah, menciptakan gelombang energi yang membelah kegelapan yang menyelimuti mereka. Namun, sosok gelap itu justru tertawa, seolah tidak terpengaruh oleh kekuatan Pak Jaya. Tidak ada yang bisa menghentikan kami. Kami lebih kuat dari kalian. Rina merasakan tubuhnya semakin berat. Jiwanya seolah terikat pada batu itu. Aku tidak bisa bertahan lebih lama. Mungkin inilah takdirku. Rina berkata dengan suara serak. Kalian harus selamat. Aku akan menghancurkan batu ini dengan caraku. Ardi dan Pak Jaya terkejut. Rina, jangan. Kami tidak akan membiarkanmu melakukannya sendirian. Seru Ardi. Namun Rina sudah menggenggam batu itu lebih erat. Ini satu-satunya cara, kata Rina dengan tegas. Aku tidak bisa membiarkan kalian mati karenaku. Tiba-tiba, Rina berdiri dengan kekuatan yang baru. Matahari yang mulai terbenam di cakrawala menambah intensitas cahaya dari batu itu. Aku akan menghancurkan batu ini, meskipun itu berarti aku harus mengorbankan diriku. Dengan keputusan yang sudah bulat, Rina memejamkan mata dan mengangkat batu itu ke atas. Ardi dan Pak Jaya berlari mendekat, berusaha menghentikannya, namun terlambat. Dalam hitungan detik, cahaya dari batu itu meledak, menciptakan ledakan besar yang mengguncang tanah di sekitar mereka. Rina, teriak Ardi, berlari menuju Rina yang terjatuh setelah ledakan itu. Tapi semuanya sudah terlambat. Batu itu hancur menjadi serpihan kecil. Namun Rina tergeletak, tubuhnya tidak bergerak. Cahaya yang dulu memancar dari batu itu kini redup, dan kegelapan yang mengelilingi mereka akhirnya sirna. Pak Jaya mendekati Rina, merasakan denyut hidup yang masih ada di dalam dirinya. Dia berhasil, dia menghancurkannya. Namun, Ardi tidak bisa menahan air matanya. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku tidak ingin kehilangan Rina. Pak Jaya meletakkan tangan di pundak Ardi. Dia melakukan ini untuk kita semua. Kita harus menghormati pengorbanannya. Dengan berat hati, mereka memandang desa yang kembali tenang. Kegelapan yang menyelimuti tempat itu akhirnya mulai menghilang. Namun harga yang harus mereka bayar begitu mahal. Kami akan menjaga desa ini, menjaga kenangan tentang Rina, kata Pak Jaya, menatap desa yang kini sepi namun damai. Keesokan harinya, desa yang biasanya sunyi dan penuh dengan ketegangan kini terasa sepi. Hanya ada angin yang berhembus lembut, dan suara alam yang mulai pulih. Namun, dalam hati Ardi dan Pak Jaya, ada perasaan yang sulit diungkapkan. Rina telah pergi. Sosok yang menjadi pusat kehidupan mereka kini hanya tinggal kenangan. Pak Jaya berdiri di depan rumah tua tempat mereka bertiga tinggal. Pandangannya kosong, menatap langit pagi yang cerah. Dia telah mengorbankan dirinya untuk kita semua. Gumamnya, suaranya penuh penyesalan. Ardi berdiri di sampingnya, menatap tanah yang penuh kenangan. Tapi aku merasa tidak bisa melanjutkan hidup tanpanya. Semua yang kita perjuangkan, untuk apa? Pak Jaya meletakkan tangannya di bahu Ardi. Untuk mengingatnya. Rina telah memberikan yang terbaik, dan kita harus menghormatinya dengan melanjutkan hidup ini. Dia tidak akan pernah menginginkan kita tenggelam dalam kesedihan. Namun, meski kata-kata Pak Jaya menghibur, Ardi merasa jiwanya terhimpit. Bagaimana jika kutukan itu belum benar-benar berakhir? Ardi bertanya dengan nada khawatir. Bagaimana jika ada sesuatu yang lebih gelap dari ini yang masih menunggu? Pak Jaya menoleh ke Ardi dengan tatapan tajam. Tidak ada lagi yang lebih gelap dari ini. Kita sudah melewati ujian terberat. Namun, ketakutanmu itu wajar, Ardi. Itu adalah bagian dari proses. Kita harus belajar menerima dan melangkah maju. Namun, meskipun mereka berusaha untuk melangkah maju, hal yang mengerikan tiba-tiba terjadi. Suatu malam, setelah matahari terbenam, sebuah suara aneh terdengar dari hutan. Suara langkah kaki yang berat, seolah ada sesuatu yang bergerak tanpa terlihat. Ardi, yang sedang duduk di luar rumah, terlonjak kaget ketika mendengar suara itu. Pak Jaya, dengar itu.
serunya dengan panik. Pak Jaya segera berdiri dan mendekat ke Ardi. Kamu pasti salah dengar. Tidak ada yang bisa masuk ke sini tanpa sepengetahuan kita. Namun suara itu semakin keras. Dari arah hutan, tampak sesosok bayangan melayang dengan gerakan yang aneh. Pak Jaya dan Ardi saling berpandangan. Keduanya merasa ada yang salah. Ini bukan hal biasa, Pak Jaya berkata. Suaranya tegang. Malam itu, keduanya pergi menuju hutan, mengikut jejak suara yang terus-menerus bergema. Langkah mereka semakin berat seiring semakin dalam mereka memasuki hutan. Kenapa ini semua terasa begitu familiar? Tanya Ardi, suaranya penuh keraguan. Seolah-olah kita sedang mengulang masa lalu. Pak Jaya menoleh. Wajahnya dipenuhi kecemasan. Kita harus segera keluar dari sini. Jika kutukan ini belum benar-benar hilang, kita harus memutuskan apakah kita siap menghadapi apa yang akan datang. Tiba-tiba, bayangan yang mereka ikuti berhenti dan muncul di hadapan mereka. Sosok gelap yang menyeramkan. Kalian tidak bisa lari dari kami. Dunia ini bukan milik kalian. Suara itu bergema, menembus ke dalam jiwa mereka. Ardi dan Pak Jaya mundur sedikit, terkejut melihat sosok itu. Siapa kamu? Ardi berteriak. Namun sosok itu hanya tersenyum mengerikan. Kami adalah bayang-bayang yang terperangkap di dunia ini. Kami adalah kutukan yang tidak akan pernah mati. Kata sosok itu, semakin mendekat. Pak Jaya berdiri tegak, mempersiapkan diri untuk pertempuran terakhir. Kalian mungkin sudah mempengaruhi banyak orang, tapi kami tidak akan membiarkan kalian menghancurkan kami. Ini sudah cukup. Namun, sosok itu hanya tertawa. Kalian tidak bisa mengakhiri ini. Rina telah memberi kalian harapan palsu. Batu itu mungkin hancur, tetapi kami tetap ada. Selama ada orang yang percaya pada kutukan ini, kami akan terus mengikat dunia ini dengan kegelapan. Pak Jaya dan Ardi semakin merasakan ketegangan di udara. Tidak ada pilihan lain. Ardi, kita harus mengakhiri kutukan ini sekali dan untuk selamanya. Pak Jaya berkata dengan tegas. Dengan keberanian yang tersisa, Pak Jaya mengangkat tangan dan mulai melafalkan mantra kuno. Ardi, meskipun takut, mengikuti langkah Pak Jaya dengan sepenuh hati. Mereka tahu ini adalah ujian terakhir mereka. Kami akan melawan ini sampai akhir, kata Ardi dengan suara penuh tekad. Namun, sosok gelap itu mulai bergetar, seolah terpengaruh oleh kekuatan yang mereka gunakan. Kalian tidak bisa melawan takdir, teriak sosok itu. Tiba-tiba, tubuh sosok itu terpecah menjadi bayang-bayang yang berlarian, menghilang ke dalam hutan dengan kecepatan yang menakutkan. Keheningan yang mendalam mengisi udara, dan setelah beberapa detik, tidak ada lagi yang tersisa. Pak Jaya dan Ardi berdiri terengah-engah, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Mereka tidak tahu apakah ancaman itu benar-benar sudah hilang atau hanya menghilang sementara. Apakah kita berhasil? Ardi bertanya. Namun jawabannya hanya keheningan yang menyelimuti malam itu. Keesokan paginya, setelah kejadian semalam yang mengerikan, desa kembali diliputi keheningan yang mendalam. Meskipun Ardi dan Pak Jaya merasa lega karena bayangan gelap yang menyeramkan telah menghilang, mereka tetap merasakan ketegangan yang tak kunjung reda. Rasa takut masih menggantung di udara, seolah-olah sesuatu yang lebih buruk sedang menunggu. Pak Jaya duduk di beranda rumah, memandang hutan yang kini tampak lebih gelap dari biasanya. Kegelapan itu belum hilang sepenuhnya. Pikirnya, menatap hutan yang penuh misteri. Meskipun sosok bayangan yang mereka hadapi semalam telah menghilang, jejak yang tertinggal seolah semakin memperburuk suasana hati mereka. Ardi bergabung dengan Pak Jaya di beranda, terlihat gelisah. Aku merasa ada yang salah. Seperti ada yang belum selesai. Ardi menatap Pak Jaya dengan cemas. Kita berhasil mengalahkan mereka. Tapi apakah kita benar-benar bebas? Pak Jaya menghela napas panjang. Matanya tetap terfokus pada hutan. Rina, dia memberi kita jalan keluar. Ardi. Tapi kita harus tahu bahwa dunia ini penuh dengan hal-hal yang tak bisa kita pahami. Di sisi lain desa, Rina, meskipun telah pergi, tetap hadir dalam ingatan mereka. Kenapa dia harus pergi? Tanya Ardi dalam hati,
merasa kehilangan yang begitu dalam. Rina, yang telah memberikan segalanya, kini hanya tinggal kenangan. Apakah benar tak ada yang bisa kita lakukan untuk menghidupkannya kembali? Pikir Ardi, seakan-akan berharap ada sesuatu yang bisa mengubah takdir. Pak Jaya merasakan kegelisahan yang sama. Meskipun mereka sudah berhasil menghadapi ancaman terbesar mereka, bayang-bayang yang ditinggalkan oleh kutukan itu tetap terasa nyata. Terkadang, ada sesuatu yang lebih besar dari kita. Sesuatu yang tidak bisa kita ubah, meskipun kita berjuang sekeras apapun. Di sepanjang hutan, anehnya, tidak ada binatang yang terdengar. Tidak ada suara alam yang biasanya menemani mereka di sana. Keheningan itu terasa berat. Ada yang tidak beres, kata Pak Jaya. Matanya menyipit. Hutan ini seolah menunggu sesuatu. Ardi merasakan hal yang sama. Meski suasana tampak tenang, ada ketegangan yang tidak bisa diabaikan. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tanya Ardi, suaranya hampir berbisik. Di malam hari, saat keduanya kembali berjalan menuju hutan untuk memastikan semuanya aman, mereka menemukan sesuatu yang tak terduga. Di bawah sebuah pohon tua yang besar, tergeletak sebuah batu besar. Batu tersebut terlihat sangat kuno, dengan goresan-goresan aneh yang tampak seperti tulisan atau simbol yang pernah mereka lihat sebelumnya. Itu simbol yang sama dengan yang ada di batu yang kita hancurkan. Teriak Ardi, menunjukkan tanda-tanda yang sama. Kenapa batu ini ada di sini? Pak Jaya merasakan kegelisahan yang semakin dalam. Ini bukan kebetulan. Batu ini adalah bagian dari kutukan itu. Kita belum selesai, Ardi. Mereka memeriksa batu itu lebih dekat dan menemukan bahwa goresan-goresan pada batu tersebut mulai bercahaya dengan cahaya merah yang samar, memancarkan energi yang terasa tidak alami. Apa yang sedang terjadi? Ardi bertanya dengan takut. Pak Jaya segera memutuskan untuk membawa batu itu ke rumahnya dan mencoba mencari tahu lebih lanjut. Kita harus mempelajarinya. Kita mungkin bisa menemukan petunjuk tentang apa yang masih tersisa. Namun, begitu mereka sampai di rumah, kejadian aneh kembali terjadi. Batu tersebut mulai bergetar dan mengeluarkan suara gemuruh. "Jangan!" teriak Ardi, berusaha menjauhkan batu itu, tetapi sudah terlambat. Batu itu memancarkan cahaya yang semakin terang, dan di tengah cahaya itu, muncul sosok gelap yang mereka takuti sebelumnya. Kalian tidak bisa menghindari takdir. Kutukan ini akan terus mengikat dunia kalian. Suara itu bergema, semakin dekat. Kalian telah mematahkan satu bagian, namun ada yang lebih besar yang masih menunggu untuk menghancurkan kalian. Pak Jaya dan Ardi berlari keluar rumah, melarikan diri dari bayangan yang semakin mendekat. Mereka tahu bahwa kali ini, ancaman yang lebih besar telah kembali, dan mereka harus siap menghadapinya. Sosok gelap itu semakin mendekat, dan Ardi merasa terperangkap. Apa yang kita lakukan? Kita sudah berusaha sebaik mungkin, tapi semuanya terasa sia-sia. Ardi berteriak dengan putus asa. Pak Jaya menatap Ardi, matanya penuh tekad. Kita tidak bisa menyerah. Kita harus menghadapi ini. Ardi, Rina memberi kita kesempatan untuk melawan. Jangan biarkan pengorbanannya sia-sia. Mereka berdiri tegak, siap untuk menghadapi bayangan yang kembali menghantui mereka. Batu itu, yang kini memancarkan energi mengerikan, menjadi simbol dari pertempuran yang belum selesai. Keheningan malam itu sangat tebal, seperti menunggu sesuatu yang akan datang. Ardi dan Pak Jaya berdiri tegak, memandang sosok gelap yang menghalangi jalan mereka. Sosok itu, dengan mata yang menyala merah dan tubuh yang hampir transparan, tampak lebih kuat dari sebelumnya. Aura kegelapan yang dikeluarkan begitu pekat, seolah menghantui setiap sudut desa. Pak Jaya menatap Ardi, dan meskipun ketakutan merayapi hatinya, matanya penuh dengan tekad. Kita sudah sampai di sini, Ardi. Ini adalah pertarungan terakhir kita. Ardi mengangguk, mencoba menenangkan dirinya. Aku tahu, tapi apa yang harus kita lakukan? Batu itu, kenapa masih mempengaruhi kita? Tanya Ardi. Matanya tak lepas dari sosok gelap yang semakin mendekat. Sosok itu tertawa,
Suara yang mengerikan seperti ribuan suara yang menggemuruh dalam satu waktu. Kalian berpikir bisa menghentikan kami? Kami lebih dari sekadar kutukan. Kami adalah bagian dari dunia ini yang tak bisa dipahami. Suaranya semakin keras, membuat Ardi dan Pak Jaya merasakan kepanikan yang mendalam. Pak Jaya memandang batu yang kini memancarkan cahaya merah, bergetar seakan dipenuhi energi yang luar biasa. Kita harus menghancurkannya. Ardi, ini adalah kunci dari semuanya. Namun, saat Ardi berusaha meraih batu tersebut, sosok gelap itu bergerak dengan cepat, mencegahnya. Kalian terlalu lambat, kata sosok itu, kini berjarak hanya beberapa langkah dari mereka. Tidak ada yang bisa mengubah takdir. Batu ini adalah sumber dari kekuatan kami. Selama batu ini ada, dunia kalian akan selalu berada dalam bayangan. Ardi mencoba memegang teguh tekadnya. Tidak, aku tidak akan membiarkan kalian menghancurkan dunia ini. Serunya dengan penuh keberanian. Ia meraih batu itu, dan begitu tangannya menyentuh permukaannya, energi yang luar biasa mengalir ke tubuhnya. Cahaya merah membanjiri ruangan, dan tubuh Ardi terasa seperti terbakar oleh energi tersebut. Rasa sakit yang luar biasa menyusup ke dalam tubuhnya, tetapi dia berusaha untuk tetap kuat. Pak Jaya melihat Ardi yang terjatuh ke tanah. Tubuhnya tersiksa oleh kekuatan batu itu. Ardi, jangan berhenti, teriak Pak Jaya, berlari ke arah Ardi dan berusaha memegangi tangannya. Kamu bisa bertahan. Ardi, kamu lebih kuat dari ini. Namun sosok gelap itu menghalangi mereka, tertawa dengan suara yang semakin mengerikan. Kalian tidak akan pernah bisa melawan kami. Takdir telah ditentukan. Di tengah kekacauan ini, sebuah suara lembut terdengar. Ardi. Suara itu sangat familiar. Ardi menoleh dan melihat bayangan Rina muncul di hadapannya, meskipun sosoknya kini tampak samar dan nyaris tak terlihat. Rina, kamu. Ardi hampir tidak percaya, merasakan kehadiran Rina yang begitu nyata meskipun dia tahu bahwa Rina sudah tiada. Rina mengulurkan tangannya ke Ardi, senyumnya penuh pengertian. Kamu punya kekuatan yang lebih besar dari yang kamu bayangkan. Ardi, batu itu tidak akan mengalahkanmu. Kamu yang bisa mengakhiri kutukan ini. Ardi, meski lemah, merasa kekuatan baru mengalir ke dalam dirinya. Bagaimana aku bisa mengalahkan mereka? Tanya Ardi dengan penuh keraguan. Tubuhnya masih terasa lelah dan kesakitan. Rina tersenyum. Kamu sudah mengalahkan mereka dengan cinta dan pengorbanan. Batu ini hanya akan hancur jika kamu melepaskan semua ketakutanmu. Dengan kata-kata Rina yang penuh harapan, Ardi merasa kekuatan dalam dirinya mulai bangkit. Tidak, aku tidak akan takut lagi. Aku akan melawan. Serunya, berusaha untuk berdiri meski tubuhnya sangat lemah. Pak Jaya melihat Ardi yang mulai bangkit. Ardi, kamu bisa. Kita harus menghancurkan batu itu bersama-sama. Pak Jaya meraih batu tersebut dan bersama-sama mereka meletakkannya di tengah-tengah medan pertempuran. Namun, sosok gelap itu semakin mendekat, dan suara gelap itu mulai mengancam dengan sangat mengerikan. Kalian pikir kalian bisa mengalahkan kami? Kami adalah bayang-bayang yang hidup dalam kutukan ini. Ardi dan Pak Jaya, dengan keberanian yang tersisa, bersatu. Mereka bersama-sama mengangkat batu tersebut dan melemparkannya ke arah sosok gelap itu. Batu itu meledak, memancarkan cahaya putih yang sangat terang, mengatasi kegelapan yang sudah begitu lama menguasai dunia mereka. Ketika cahaya itu mulai memudar, sosok gelap itu berteriak kesakitan. Tubuhnya terpecah menjadi ribuan serpihan bayangan yang menghilang ke udara. Dengan suara yang terakhir, sosok itu mengancam, "Ini belum selesai." Namun, sebelum dia bisa melanjutkan ancamannya, bayangannya benar-benar hilang, menyisakan keheningan yang mencekam. Ardi dan Pak Jaya terengah-engah, terjatuh ke tanah setelah usaha keras mereka. Mereka masih terkejut oleh apa yang baru saja terjadi. Namun di hati mereka ada rasa lega yang tak terbantahkan. Kutukan itu akhirnya terhenti, meskipun mereka tahu bahwa dunia ini tak akan pernah sama lagi. Dengan keberhasilan ini, Ardi merasakan ada sesuatu yang hilang. Rina, kamu benar.
Kamu memberi aku kekuatan untuk bertahan. Terima kasih. Ardi berbisik, merasa kehilangan besar namun juga rasa syukur yang mendalam. Pak Jaya berdiri di samping Ardi, menatap langit yang mulai cerah. Meskipun kita telah mengakhiri kutukan ini, kita tidak bisa melupakan apa yang telah terjadi. Dunia ini mengajarkan kita bahwa tak ada yang pernah benar-benar hilang. Mereka yang kita cintai akan selalu ada, dalam kenangan dan dalam hati kita. Keheningan pasca konflik menyelimuti desa. Udara yang semula tebal dengan aura mistis kini terasa lebih ringan, meskipun bayang-bayang masa lalu masih menyelimuti setiap sudut. Ardi dan Pak Jaya duduk di atas batu besar, menatap langit yang perlahan berubah menjadi lebih cerah. Mereka baru saja menyelesaikan pertempuran besar dengan sosok gelap yang telah mengerikan dunia mereka. Namun kenyataan bahwa segalanya tak akan pernah kembali seperti semula masih terus menghantui mereka. Ardi menunduk, memandangi tangannya yang kini terasa kosong. Rina, kamu benar-benar ada di sini. Tapi kenapa aku merasa seakan kehilangan semuanya? Tanya Ardi, suaranya teredam oleh perasaan sepi yang mendalam. Pak Jaya duduk di sampingnya, menghela napas. Kamu tidak sendirian, Ardi. Kita semua telah berjuang bersama. Dunia ini memang tak akan sama, tapi kita yang menentukan bagaimana kita akan hidup ke depannya. Ardi memandang batu yang kini hancur berkeping-keping di dekat mereka. Batu yang telah memicu semua kejahatan itu kini tak lebih dari serpihan debu. Namun rasa kosong itu tetap ada di hatinya. Ia mengingat kembali perjalanan yang telah mereka lalui, kehilangan Rina, rasa takut yang menguasai dirinya, dan akhirnya pertempuran yang membawa kedamaian, meskipun hanya sementara. Tiba-tiba, suara gemerisik terdengar dari arah hutan. Ardi dan Pak Jaya menoleh dengan waspada. Siapa itu? Tanya Ardi dengan suara pelan. Dari balik pepohonan, muncul seorang wanita muda, berambut panjang, dengan pakaian tradisional yang nampak sangat kuno. Wajahnya memancarkan ketenangan yang aneh, seolah-olah dia berasal dari zaman yang sangat berbeda. Pak Jaya segera berdiri, menatap wanita itu dengan curiga. Kamu siapa? Tanya Pak Jaya dengan nada serius. Wanita itu tersenyum lembut, tetapi ada kesedihan yang mendalam dalam matanya. Aku adalah penjaga yang terlupakan. Aku muncul hanya untuk mengingatkan kalian bahwa walaupun kutukan itu telah berakhir, ada harga yang harus dibayar. Ardi dan Pak Jaya saling memandang. Harga yang harus dibayar. Ardi mengulang kata-kata wanita itu. Kami sudah mengalahkan mereka. Apa lagi yang tersisa? Wanita itu berjalan mendekat. Setiap langkahnya terasa seperti membawa beban sejarah yang berat. Kemenangan kalian adalah kebebasan. Namun kebebasan ini datang dengan sebuah pengorbanan. Yang kalian kalahkan bukan hanya kutukan, tapi juga entitas yang mengikat nasib seluruh dunia. Ardi menggertakkan giginya, merasakan gelisah yang kembali muncul. Apa maksudmu? Wanita itu menatap jauh ke dalam mata Ardi. Ardi, ada entitas yang lebih besar yang mempermainkan nasib kalian semua. Kutukan itu hanyalah sebagian kecil dari rencana yang lebih besar. Mereka yang kalian kalahkan bukanlah yang terkuat, tetapi yang paling terlihat. Yang sebenarnya mengendalikan segalanya, ada di luar sana. Pak Jaya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Jadi, meskipun kita berhasil menghancurkan batu itu, kita tidak benar-benar bebas. Wanita itu mengangguk. Kalian bebas dari kutukan itu. Tapi harga dari kebebasan ini adalah kewajiban baru yang harus kalian penuhi. Kekuatan yang pernah terikat dalam batu itu kini bebas dan bisa mengancam lagi. Keputusan yang tak terduga. Ardi merenung dalam diam, mencoba memproses kata-kata wanita itu. Jika begitu, apa yang harus kami lakukan? Jika ini belum berakhir. Wanita itu berbalik dan mengarahkan tangannya ke hutan yang gelap. Kalian harus mencari apa yang telah terlepas. Hanya dengan menemukan akar dari kejahatan yang tersembunyi, kalian bisa benar-benar menghentikannya. Pergilah ke tempat yang terlupakan oleh waktu. Di sana, kalian akan menemukan jawaban yang kalian cari. Pak Jaya menatap wanita itu dengan tatapan tajam. Dan jika kami tidak pergi, apa yang akan terjadi? Wanita itu menoleh lagi,
Wajahnya penuh rasa empati. Jika kalian tidak pergi, dunia ini akan terus dihantui oleh bayang-bayang mereka. Entitas itu akan kembali. Kali ini lebih kuat, lebih gelap. Hanya kalian yang bisa mencegahnya. Wanita itu menghilang begitu saja, seperti terhisap oleh angin yang berhembus. Ardi dan Pak Jaya saling menatap, mengerti bahwa perjalanan mereka belum berakhir. Mereka telah berjuang melawan kegelapan yang menguasai desa ini, namun kenyataannya, ada ancaman yang lebih besar yang kini mengintai dunia mereka. Apa yang kita lakukan sekarang? Tanya Ardi dengan suara rendah, merasa kebingungan melanda hatinya. Pak Jaya menghela napas panjang, memandang hutan yang lebat di depan mereka. Kita harus mengikuti petunjuknya. Ardi, tidak ada jalan lain. Dunia kita hanya akan aman jika kita benar-benar menemukan asal dari semua ini. Ardi merasa berat, namun dia tahu, perjalanan ini bukan tentang dirinya lagi. Ini adalah tentang semua orang yang telah kehilangan, tentang dunia yang terancam. Mereka harus melanjutkan pertempuran ini, bahkan jika itu berarti mereka harus menghadapi kegelapan yang lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Langit malam di desa terasa lebih gelap dari biasanya. Seolah dunia itu sendiri menahan napas, menunggu langkah berikutnya yang akan diambil oleh Ardi dan Pak Jaya. Mereka berdiri di tepi hutan yang lebat. Mata mereka menatap jalan yang akan membawa mereka jauh ke dalam misteri yang lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Mereka tahu, tujuan mereka bukan hanya untuk mengalahkan entitas yang telah memengaruhi kehidupan mereka, tetapi untuk menemukan asal-usul kejahatan yang telah lama terkubur dalam sejarah desa ini. Jadi, tempat yang dia maksud itu ada di dalam hutan ini? Tanya Ardi, matanya mengamati pepohonan yang tampak semakin gelap saat mereka melangkah lebih dalam. Pak Jaya mengangguk, memeriksa sekeliling. Entitas itu telah bersembunyi lama, jauh dari pandangan orang. Tempat ini, yang oleh banyak orang dianggap terlarang, mungkin adalah tempat yang dimaksud wanita itu. Mereka melanjutkan perjalanan dengan hati-hati. Langkah kaki mereka menginjak tanah yang basah dan licin. Suasana hutan terasa menekan, seperti ada sesuatu yang mengawasi setiap gerakan mereka. Sesekali angin berhembus, membawa suara-suara yang sulit dikenali. Rasa tidak nyaman mulai menguasai mereka. Namun mereka tidak bisa mundur. Tanda-tanda yang tersembunyi. Ardi memperhatikan sebuah pohon besar yang tumbuh sangat tua di pinggir jalan setapak. Di batang pohon itu, ada ukiran aneh yang tampaknya tidak biasa, seperti simbol-simbol kuno yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ia mendekat untuk memeriksanya lebih dekat. Pak Jaya, lihat ini. Ardi menunjuk ke ukiran itu. Apakah ini sesuatu yang penting? Pak Jaya mendekat dan meneliti ukiran itu dengan cermat. Ini adalah simbol yang pernah saya dengar dari cerita-cerita lama. Simbol ini digunakan oleh para dukun zaman dahulu. Dukun yang berusaha mengikat dunia manusia dengan dunia roh. Jadi, ini benar-benar tempat yang terlarang. Ardi bergumam, merasakan kekuatan yang tidak terlihat menekan mereka. Mereka memutuskan untuk mengikuti jejak yang tersisa, meskipun rasa takut mulai merayap. Saat mereka melangkah lebih jauh ke dalam hutan, mereka menemukan sebuah gua besar, tertutup semak belukar dan hampir tidak terlihat dari luar. Gua ini tampaknya menjadi titik terakhir yang harus mereka tuju. Ini tempatnya, kata Pak Jaya, menatap gua dengan tatapan serius. Kita harus masuk. Mereka melangkah ke dalam gua dengan waspada. Di dalamnya, udara terasa lebih berat, dan ruang yang sempit membuat mereka terpaksa bergerak lebih hati-hati. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari dalam, dan sebuah cahaya merah redup mulai terlihat di kejauhan. Apa itu? Ardi bertanya dengan suara parau. Rasa takut kembali menyerang dirinya. Pak Jaya menggenggam tangan Ardi, menenangkan. Kita harus terus maju. Ardi, ini adalah ujian terakhir. Entitas ini tidak akan pergi begitu saja. Cahaya itu semakin terang saat mereka mendekat, dan semakin dekat, mereka bisa merasakan energi yang sangat kuat. Di dalam gua, mereka menemukan sebuah altar besar dengan batu hitam di tengahnya, dikelilingi oleh lilin-lilin yang sudah padam. Di atas batu itu, ada sebuah simbol yang sangat mirip dengan yang mereka lihat di pohon besar tadi. Ini
Ardi menatap dengan ngeri. Ini adalah tempat asal semua kejahatan ini. Ya, jawab Pak Jaya. Suaranya terdengar penuh penyesalan. Tempat ini adalah tempat yang mengikat semua kutukan yang ada di desa ini. Para dukun yang dulu tinggal di sini berusaha memanggil entitas yang lebih besar untuk menguasai dunia manusia. Dan sekarang, entitas itu telah bebas. Mereka berdua berdiri di depan altar itu, menunggu dengan cemas. Di dalam gua yang sunyi itu, kehadiran sesuatu yang lebih gelap terasa semakin nyata. Tanpa peringatan, cahaya merah itu semakin terang, dan sebuah suara mendalam terdengar dari kedalaman gua. Siapa yang berani mengganggu ketenangan yang telah lama terlupakan? Ardi dan Pak Jaya terdiam, tubuh mereka tegang, siap menghadapi apapun yang akan datang. Suara itu bergema di seluruh gua, membuat dinding-dinding gua bergetar. Kami datang untuk mengakhiri ini. Ardi menjawab dengan tegas, meskipun ada ketakutan yang menyelubungi dirinya. Kami datang untuk mengalahkanmu. Konfrontasi dengan kegelapan. Dari kegelapan muncul sosok raksasa yang mengerikan, dengan mata merah menyala dan tubuh yang terlihat seperti bayangan. Entitas itu mengeluarkan suara yang menggetarkan, seolah seluruh gua bergema oleh teriakannya. Kalian adalah manusia yang bodoh. Suara entitas itu menggema. Kalian tidak bisa menghentikan apa yang telah dimulai. Kalian hanya akan mempercepat kehancuran kalian. Ardi dan Pak Jaya menatap satu sama lain. Kita tidak punya pilihan lain, kata Pak Jaya, mengencangkan cengkeraman di tangan Ardi. Mereka maju ke depan, siap menghadapi apapun yang ada di hadapan mereka. Entitas itu mengangkat tangannya, dan angin yang sangat kuat tiba-tiba bertiup, menembus tubuh mereka. Namun, mereka tahu bahwa mereka tidak bisa mundur. Mereka harus berjuang untuk menghentikan segala sesuatu yang telah dimulai. Meskipun mereka tahu itu akan menjadi pertarungan terakhir yang mereka hadapi. Gua itu semakin gelap, meskipun cahaya merah yang dipancarkan entitas itu terus menyinari mereka. Ardi dan Pak Jaya berdiri tegap. Tubuh mereka gemetar karena ketakutan dan ketegangan yang semakin meningkat. Mereka tahu, saat ini adalah pertarungan terakhir yang akan menentukan nasib mereka dan seluruh dunia yang mereka kenal. Kalian tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Suara entitas itu bergema, seakan menggetarkan seluruh gua. Sosok besar yang muncul dari kegelapan itu semakin mendekat. Tubuhnya penuh dengan bayangan yang berputar-putar, seolah ia terdiri dari kegelapan itu sendiri. Matanya yang merah menyala mengintai mereka dengan penuh kebencian. Pak Jaya menggenggam tangan Ardi dengan lebih kuat, memberi isyarat agar mereka tidak mundur. Kita harus bertarung, Ardi. Ini adalah kesempatan terakhir. Tapi bagaimana kita bisa mengalahkannya? Ardi bertanya, matanya tak lepas dari sosok mengerikan yang kini berdiri tepat di depan mereka. Entitas itu mengangkat tangannya, mengarahkannya ke Ardi dan Pak Jaya. Seperti petir yang menyambar, cahaya merah itu melesat ke arah mereka dengan kecepatan luar biasa. Tanpa berpikir panjang, Pak Jaya melompat ke depan, menangkis serangan itu dengan tangannya yang terangkat tinggi. Cahaya itu memantul dan menghantam dinding gua dengan keras, menyebabkan batu-batu besar jatuh berdebam. Kau tidak bisa bertarung denganku menggunakan kekuatan fisik. Suara entitas itu tertawa dengan keras. Kalian hanya manusia biasa. Aku adalah roh yang lebih kuat dari apapun yang bisa kalian bayangkan. Ardi merasa hatinya tenggelam dalam ketakutan. Namun, di dalam dirinya ada sesuatu yang terbangun, sebuah keberanian yang tidak ia sadari sebelumnya. Dia mengingat kembali kata-kata wanita misterius yang mereka temui di awal perjalanan ini. Kalian yang memutuskan nasib kalian. Pak Jaya! Ardi berteriak, seolah menemukan sebuah pencerahan. Kita harus menggunakan kekuatan pikiran, bukan kekuatan fisik. Pak Jaya mengangguk, segera menyadari apa yang dimaksud oleh Ardi. Mereka tidak bisa melawan entitas ini dengan cara biasa. Mereka harus memanfaatkan kekuatan yang lebih dalam, yang telah mereka pelajari melalui perjalanan mereka, kemampuan untuk mengendalikan ketakutan mereka dan menghadapinya dengan keberanian. Ardi menutup matanya sejenak, menarik napas panjang. Ia membayangkan dirinya menghadapinya tanpa rasa takut, mengarahkan pikirannya kepada kekuatan yang lebih besar,
kekuatan yang mungkin ada dalam dirinya. Sementara itu, Pak Jaya berdiri dengan tegak. Matanya terfokus pada entitas itu, berusaha mengatur aliran energi dalam tubuhnya. Mereka berdua berusaha menghubungkan pikiran mereka, mencari jalan untuk menghancurkan entitas itu melalui kekuatan pikiran. "Kalian tidak bisa mengalahkanku," teriak entitas itu. Suaranya semakin menggelegar. Namun, dalam ketenangan yang mereka ciptakan, Ardi dan Pak Jaya mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Bayangan gelap yang menyelimuti mereka mulai pudar sedikit demi sedikit. Keberanian mereka menciptakan sebuah medan energi yang kuat, yang berusaha menahan kekuatan gelap entitas itu. Setiap pikiran positif yang mereka arahkan ke dalam medan itu membuat bayangan gelap itu sedikit demi sedikit terpecah. "Kamu hanya bayangan," teriak Ardi dengan suara penuh keyakinan. Matanya terbuka lebar. "Kamu tidak bisa mengendalikan kami." Dengan sekuat tenaga, mereka bersatu, mengirimkan kekuatan pikiran mereka langsung ke inti entitas itu. Tiba-tiba, entitas itu terdiam. Suaranya bergema semakin pelan, hingga akhirnya terhenti sama sekali. Tubuhnya yang raksasa mulai bergetar hebat, seolah ia sedang berjuang untuk bertahan hidup. Namun, tak ada lagi kekuatan gelap yang menguasai gua itu. Perlahan, tubuh entitas itu mulai menghilang, berubah menjadi asap hitam yang perlahan memudar. Saat sosok gelap itu akhirnya menghilang sepenuhnya, gua yang semula dipenuhi dengan kegelapan dan keheningan, kini terasa lebih terang. Cahaya dari luar mulai merembes masuk, dan udara terasa lebih segar. Ardi dan Pak Jaya saling memandang, bernafas lega, meskipun tubuh mereka masih terasa lelah akibat pertempuran yang baru saja mereka hadapi. "Kita berhasil," Pak Jaya berkata dengan suara pelan, hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ardi menatap ke arah gua yang kini kosong. Perasaan lega datang begitu saja. Namun, ada satu hal yang ia sadari. "Tapi, apakah benar kita sudah bebas?" tanyanya dengan cemas. Pak Jaya menghela napas panjang. "Kita telah mengalahkan entitas itu, tapi dunia ini masih penuh dengan misteri yang belum kita ungkap. Kita mungkin telah memenangkan satu pertarungan, tetapi jalan kita belum berakhir." Mereka berdua berbalik, melangkah keluar dari gua dengan hati yang penuh tanda tanya. "Kita akan terus melawan," kata Ardi dengan keyakinan baru yang terlahir dalam dirinya. "Kita akan menjaga dunia ini." Namun, saat mereka melangkah keluar dari gua, sebuah bayangan gelap kembali melintas di antara pepohonan, memperingatkan mereka bahwa kegelapan itu mungkin belum sepenuhnya hilang. Setelah keluar dari gua, Ardi dan Pak Jaya merasa dunia di sekitar mereka berbeda. Udara lebih segar, cahaya matahari terasa lebih hangat, namun ada sesuatu yang mengganjal di hati mereka. Meskipun mereka telah mengalahkan entitas yang menguasai desa ini, mereka tak bisa mengabaikan perasaan bahwa ancaman yang lebih besar mungkin masih mengintai di balik bayang-bayang. "Pak Jaya, apakah kita benar-benar sudah aman?" tanya Ardi. Matanya menatap ke arah hutan yang kini tampak lebih terang. Namun, kesunyian yang menyelimuti hutan itu terasa menakutkan, seolah dunia itu sendiri menahan napas, menunggu sesuatu yang belum terungkap. Pak Jaya menggelengkan kepalanya pelan. "Mungkin kita sudah mengalahkan entitas itu, tapi kegelapan yang kita hadapi tidak akan begitu saja menghilang. Ada sesuatu yang lebih besar yang masih mengendalikan segala sesuatu di balik layar." Suaranya dipenuhi kecemasan, seolah ia merasakan sesuatu yang tidak bisa ia lihat, tapi bisa ia rasakan. Ardi menatap Pak Jaya, merasa ketakutan itu semakin menggerogoti hatinya. "Apa maksudmu? Bukankah kita sudah memutus rantai ini?" "Tidak." Pak Jaya menatap ke kejauhan dengan mata yang serius. "Rantai itu belum terputus. Kita hanya menghentikan satu bagian dari keseluruhan rencana yang lebih besar. Entitas itu hanyalah alat, bukan tujuan akhir." Misteri yang tersisa. Saat mereka berbicara, sebuah angin kencang tiba-tiba berhembus, membawa aroma tanah yang basah dan segar. Namun, ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak wajar. Angin itu membawa bisikan halus yang hampir tidak terdengar, tetapi cukup jelas untuk membuat kulit mereka merinding. "Dengarkan, ada sesuatu yang masih bergerak di antara kita," Pak Jaya berkata dengan suara rendah.
Matanya tajam menatap ke arah pohon-pohon yang berbaris rapi di sekitar mereka. Ardi menegakkan tubuhnya, merasakan ketegangan yang semakin memuncak. "Apa yang kamu maksud?" Pak Jaya tidak langsung menjawab. Sebagai gantinya, ia menundukkan kepalanya, seperti mendengar sesuatu yang hanya bisa dia dengar. Setelah beberapa detik, ia berkata dengan suara pelan, "Ada lebih banyak rahasia yang terkubur di desa ini, Ardi. Dan kita belum menggali semuanya." Mereka melangkah lebih jauh, mengikuti jejak yang tampaknya mengarah ke rumah-rumah tua di pinggiran desa. Hati Ardi semakin berat saat mereka melewati setiap sudut desa yang sunyi. Penduduk yang dulunya ramai, kini seperti menghilang tanpa jejak. Seolah setiap orang tahu sesuatu yang mereka tidak tahu. Mereka tiba di rumah tua yang pernah menjadi tempat tinggal salah satu dukun besar yang dikenal di desa itu. Pak Jaya berhenti sejenak dan melihat rumah itu dengan penuh kekhawatiran. Ini rumah yang dulu digunakan oleh dukun yang berperan dalam kebangkitan entitas itu. Mungkin ada petunjuk yang bisa membantu kita memahami lebih dalam. Pak Jaya berbicara dengan hati-hati, tidak ingin menarik perhatian apapun yang mungkin bersembunyi di dalam rumah tersebut. "Kita harus masuk," Ardi berkata. Tekadnya semakin bulat. Jika ada petunjuk, kita harus menemukannya. Dengan langkah perlahan, mereka memasuki rumah yang sudah lama terlantar. Di dalam, suasana sunyi sekali. Hanya ada debu dan bayangan yang bergerak-gerak karena angin yang masuk dari jendela yang pecah. Setiap langkah mereka terasa seperti langkah terakhir yang akan mengubah segalanya. Petunjuk yang tersembunyi. Di ruang tengah rumah itu, mereka menemukan sebuah lemari kayu besar yang tampaknya sudah sangat tua. Lemari itu terkunci, namun dengan sedikit usaha, Pak Jaya berhasil membuka kuncinya. Di dalam lemari, mereka menemukan tumpukan buku-buku tua. Beberapa di antaranya terlihat sangat usang. "Ini," Ardi berkata, membuka salah satu buku dengan hati-hati. Halaman-halaman buku itu dipenuhi dengan tulisan-tulisan yang tidak bisa mereka pahami. Namun, di bagian bawah halaman, ada simbol yang sama dengan yang mereka temui di gua dan pohon besar sebelumnya. Pak Jaya mengamati simbol itu dengan penuh perhatian. Ini adalah simbol yang digunakan oleh mereka yang ingin mengendalikan dunia roh. Itu adalah bagian dari ritual kuno yang hanya dilakukan oleh para dukun yang memiliki kekuatan luar biasa. Ardi membuka halaman berikutnya, dan di sana ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah gambar yang menggambarkan sebuah desa yang sangat mirip dengan desa mereka, namun dengan tambahan simbol-simbol yang lebih mengerikan dan menakutkan. "Pak Jaya," Ardi berbisik, suaranya hampir tidak terdengar. Ini menunjukkan bahwa ritual ini belum selesai. Ada lebih banyak yang harus dilakukan untuk membuka pintu menuju dunia lain." "Betul," jawab Pak Jaya, suara rendah dan tegang. Mereka yang melakukannya tidak hanya ingin mengendalikan roh-roh, mereka ingin membuka pintu ke dunia yang lebih gelap. Dan itu belum berakhir. Di saat itu, mereka mendengar suara keras dari luar rumah. Sebuah teriakan yang terdengar sangat nyata, sangat dekat. Teriakan itu datang dari arah hutan. "Ada seseorang di sana," teriak Ardi, mendengar ketegangan dalam suara itu. "Kita harus pergi ke sana." Ini bisa menjadi tanda bahwa mereka yang terlibat dalam ritual ini masih ada di sekitar kita. Pak Jaya berkata dengan ketegangan yang semakin memuncak. Kegelapan semakin menyelimuti desa itu. Ardi dan Pak Jaya berlari keluar dari rumah dukun. Langkah mereka terburu-buru. Suara teriakan yang terdengar dari arah hutan semakin nyaring, memecah keheningan yang sebelumnya mencekam. Mereka tidak tahu apa yang menunggu mereka di sana, tetapi mereka tahu bahwa inilah titik klimaks yang telah lama mereka tunggu. Mereka berdua berlari cepat menuju hutan, yang kini tampak lebih menyeramkan dari sebelumnya. Pepohonan yang tinggi dan rapat membuat jalan menuju tempat teriakan itu seolah penuh dengan bayang-bayang yang mengintai. Setiap langkah yang mereka ambil terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang menahan mereka, menarik mereka kembali ke tempat yang lebih gelap. "Pak Jaya, apa yang kita hadapi sebenarnya?" Ardi berbisik. Suara cemas terdengar jelas di antara desiran angin yang berhembus kencang. "Apa yang sedang terjadi di sini?" Pak Jaya tidak menjawab, tetapi wajahnya menunjukkan ketegangan yang luar biasa.
Mata tuanya yang tajam menatap ke depan, siap menghadapi apapun yang ada di balik bayang-bayang hutan. Ini lebih dari sekedar entitas yang kita hadapi sebelumnya. Kita mungkin telah mengalahkan satu kekuatan, tetapi ada sesuatu yang jauh lebih besar yang mengendalikan semuanya. Teriakan itu semakin mendekat, dan akhirnya mereka sampai di sebuah clearing, sebuah lapangan terbuka di tengah hutan yang biasanya tidak pernah ada. Di tengah lapangan itu, seorang pria berdiri dengan tangan terangkat tinggi, matanya terpejam, dan tubuhnya terbungkus dalam cahaya merah yang mengerikan. Pria itu mengenakan pakaian dukun tradisional, dan di sekelilingnya terdapat simbol-simbol yang mereka temui dalam buku itu. Dia, Ardi berbisik, hampir tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Dia adalah bagian dari ritual ini. Ya, jawab Pak Jaya dengan suara serius. Dia adalah yang terakhir. Dia yang akan membuka pintu ke dunia lain. Teriakan yang mereka dengar tadi berasal dari wanita yang kini terkapar di tanah, terikat oleh rantai yang terlihat dari mana-mana. Wanita itu berusaha melawan, tetapi kekuatan entitas itu jelas lebih besar. Ardi bisa merasakan energi gelap yang memancar dari tempat itu, semakin menguat dan semakin menekan. Apa yang dia lakukan? Ardi bertanya, matanya terfokus pada pria itu yang terus mengangkat tangannya, seolah tengah memanggil sesuatu dari kedalaman yang tak terlihat. Pak Jaya melangkah maju dengan hati-hati, mencoba untuk tetap tenang meskipun perasaan takut menyelimutinya. Dia memulai ritual terakhir. Dengan mengorbankan jiwa manusia, dia bisa membuka gerbang ke dunia lain. Dunia yang penuh dengan kegelapan. Dunia tempat makhluk-makhluk tak terkatakan berada. Pria itu tiba-tiba membuka matanya, yang kini berwarna merah menyala. Kalian terlambat, teriaknya, suaranya bergema, menyebar ke seluruh hutan. Ritual ini sudah dimulai, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Dengan satu gerakan tangan, cahaya merah itu semakin menyebar, membentuk lingkaran besar di udara. Lingkaran itu perlahan turun, menghampiri wanita yang terikat di tanah. Kita harus menghentikannya. Ardi berteriak, berlari ke arah pria itu. Jangan biarkan dia membuka gerbang itu. Namun, Pak Jaya menahannya. Kita tidak bisa melawan kekuatan ini secara langsung. Kita harus memutuskan sumber kekuatan ini, dan itu ada di dalam dirinya. Dia mengorbankan dirinya untuk menjadi pintu gerbang itu. Ardi merasa kebingungannya semakin meningkat. Lalu bagaimana kita bisa menghentikannya? Pak Jaya mengangguk perlahan. Ada satu cara. Kita harus menghancurkan pusat energi yang menghubungkannya dengan kekuatan gelap itu. Ardi menatap Pak Jaya dengan penuh harap. Tapi bagaimana? Kita tidak punya banyak waktu. Pak Jaya menarik napas panjang, kemudian mengarahkan pandangannya ke simbol yang ada di sekitar pria itu. Kita harus menghancurkan simbol-simbol itu. Itu adalah kunci untuk memutuskan aliran kekuatan gelap yang mengikatnya. Dengan tekad yang bulat, Ardi dan Pak Jaya melangkah maju, menghampiri pria itu yang semakin kuat dalam ritusnya. Setiap langkah mereka semakin terasa berat, seolah ada kekuatan yang menahan mereka. Namun, mereka tidak bisa berhenti. Tidak kali ini. Ritual pemutus. Ardi mendekati salah satu simbol yang terpampang di tanah. Dia tahu bahwa mereka tidak punya banyak waktu, dan jika mereka gagal, dunia yang mereka kenal mungkin akan hancur selamanya. Dengan hati-hati, Ardi mengambil batu besar dari tanah dan mulai menghancurkan simbol itu. Saat batu itu menghantam simbol pertama, gemuruh terdengar, dan cahaya merah mulai bergetar hebat. Tidak! Pria itu berteriak, mencoba untuk menghentikan mereka, namun kekuatannya mulai lemah. Kalian tidak bisa menghentikan ini. Pak Jaya berlari menuju simbol berikutnya dan mulai menghancurkannya, satu demi satu. Setiap simbol yang hancur menyebabkan cahaya merah itu semakin redup, dan pria itu semakin lemah. Teriakan kekuatannya semakin memudar, dan akhirnya, dengan satu hentakan keras, simbol terakhir dihancurkan. Tiba-tiba, seluruh dunia di sekitar mereka bergetar. Angin berputar dengan kecepatan luar biasa, dan suara keras menggelegar dari dalam bumi. Namun, cahaya merah itu akhirnya padam,
dan kegelapan yang sebelumnya mengelilingi desa itu mulai menghilang. Kita berhasil, Pak Jaya berkata, suara penuh kelegaan. Namun, Ardi tahu ini bukan akhir. Tapi ada yang masih mengintai, katanya pelan, melihat ke arah hutan yang masih sunyi. Kegelapan ini mungkin sudah padam untuk sementara, tetapi aku rasa ada lebih banyak rahasia yang tersembunyi di desa ini. Pak Jaya menatap Ardi, lalu mengangguk. Kita akan terus berjaga. Kegelapan mungkin datang lagi, tapi kita akan siap menghadapi apapun yang datang. Setelah kegelapan yang mengancam desa itu akhirnya menghilang, Ardi dan Pak Jaya kembali ke desa dengan hati yang penuh kelegaan. Meskipun mereka tahu bahwa ancaman besar telah berhasil ditangani, ada rasa waspada yang tetap terpendam di dalam diri mereka. Tapi kali ini, mereka berdua tahu bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Mereka menyelamatkan desa dan mengembalikan kedamaian yang telah lama hilang. Ardi melangkah perlahan melewati jalan setapak yang mengarah ke rumahnya. Desa yang tadinya gelap dan sepi kini terasa berbeda. Matahari sore memancarkan sinar lembutnya, dan angin sepau-sepau bertiup menenangkan. Tanah yang dulu terasa berat dengan rasa takut kini terasa lebih ringan. Desa itu kembali hidup. Di depan rumahnya, Sari, istri Ardi, berdiri menanti. Wajahnya penuh dengan kekhawatiran. Tetapi ketika melihat Ardi, dia segera menghampirinya dengan pelukan hangat. Kamu kembali juga, katanya dengan suara bergetar. Aku sangat takut. Ardi membalas pelukan itu dengan erat. Semua sudah berakhir, Sari. Kami berhasil. Desa ini aman sekarang. Di belakang mereka, Pak Jaya berdiri, menatap ke arah desa. Wajahnya penuh dengan rasa syukur. Namun matanya yang tajam tetap penuh kewaspadaan. Kita mungkin telah menghentikan ritual itu, tapi kita harus terus berjaga. Kegelapan mungkin tidak sepenuhnya pergi. Sari mendengar kata-kata Pak Jaya dan menoleh. Tapi setidaknya, kita bisa kembali hidup dalam kedamaian. Dia menatap suaminya, Ardi, dengan penuh harap. Kita bisa mulai membangun kehidupan baru. Ardi tersenyum lembut. Benar, kita akan terus menjaga desa ini bersama-sama. Dia melirik Pak Jaya yang tersenyum bijak. Kami sudah melalui banyak hal bersama. Kini, saatnya untuk menikmati kedamaian yang kami perjuangkan. Pagi hari di desa itu terasa berbeda. Udara terasa lebih segar, dan suara burung berkicau kembali meramaikan suasana. Ardi berjalan menyusuri jalan desa, kali ini dengan langkah yang lebih ringan. Ia melihat para warga yang sebelumnya cemas dan terisolasi kini mulai keluar dari rumah mereka. Mereka mulai berbicara satu sama lain dengan senyum di wajah mereka. Seolah-olah kebebasan kembali tercipta setelah sekian lama terpenjara oleh rasa takut yang mendalam. Pak Jaya berjalan bersamanya, melihat perubahan yang ada di sekeliling mereka. Kamu melihat itu, Ardi? Pak Jaya bertanya sambil menunjuk sekelompok warga yang mulai memperbaiki rumah mereka. Mereka kembali hidup, seperti tanaman yang akhirnya mendapatkan air setelah musim kemarau. Ardi mengangguk dengan senyum. Saya merasa kita telah melakukan sesuatu yang lebih dari sekedar menghentikan ritual. Kita telah mengembalikan harapan mereka. Pak Jaya tersenyum bijak. Dan mereka akan terus mengenang keberanian kalian, Ardi. Tapi kamu tahu, perjuangan ini bukan hanya tentang melawan kegelapan di luar. Ini juga tentang melawan ketakutan dalam diri kita. Mereka berhenti di tengah desa, di depan sebuah rumah sederhana yang kini telah diperbaiki. Warga sudah mulai berkumpul di sana, berbicara dan tertawa, sesuatu yang jarang terlihat sejak kegelapan itu datang. Sore harinya, desa mengadakan sebuah pesta syukur sebagai tanda terima kasih atas keselamatan mereka. Semua orang berkumpul di alun-alun desa, menyanyikan lagu-lagu tradisional, menikmati makanan bersama, dan merayakan kebersamaan yang telah lama hilang. Ardi dan Sari duduk bersama, menikmati hidangan yang disiapkan oleh warga. Wajah mereka penuh kebahagiaan. Meskipun ada ketegangan yang masih ada, mereka tahu bahwa hari ini adalah kemenangan mereka. Kamu ingat pertama kali kita datang ke desa ini? Sari bertanya sambil tersenyum kepada suaminya. Ardi mengangguk. Tentu.
Kita datang dengan penuh harapan dan impian. Meskipun banyak hal yang terjadi, aku tak menyesal. Karena kita telah membuktikan bahwa kita bisa bertahan. Sari menggenggam tangan Ardi. Dan sekarang, kita akan terus membangun masa depan ini bersama-sama. Pak Jaya datang dan bergabung bersama mereka. Kalian tahu, katanya sambil duduk di samping mereka. Dunia ini penuh dengan misteri dan kegelapan, tetapi selama kita bersama, kita bisa menghadapinya. Yang penting adalah kita tetap kuat, tetap percaya bahwa kita bisa mengatasi apapun yang datang. Ardi dan Sari tersenyum mendengar kata-kata Pak Jaya. Mereka tahu bahwa meskipun ancaman dari kegelapan sudah berlalu, masih banyak perjalanan yang harus mereka tempuh. Namun, mereka juga tahu bahwa dengan keberanian, persatuan, dan keyakinan, mereka bisa menghadapi apapun yang datang. Malam itu, di bawah langit yang cerah, dengan bintang-bintang bersinar terang, Ardi, Sari, dan Pak Jaya duduk bersama. Mereka mengingat masa lalu yang penuh tantangan, tetapi juga memandang ke depan dengan penuh harapan dan keyakinan bahwa masa depan yang cerah akan datang. Setelah perayaan syukur yang menggembirakan, desa itu perlahan kembali ke ritme kehidupan normal. Pagi hari kembali cerah, dengan udara segar yang mengalir bebas melalui pepohonan di sekitar desa. Para warga terlihat lebih optimis, dan wajah-wajah yang sebelumnya dipenuhi kekhawatiran kini dipenuhi senyum. Namun, meski ancaman besar telah berlalu, ada satu hal yang masih membayangi Ardi dan Sari, dan itu adalah perasaan bahwa kedamaian ini mungkin lebih rapuh daripada yang mereka inginkan. Pagi itu, Ardi dan Sari duduk di beranda rumah mereka, menikmati secangkir kopi sambil memandang ke arah sawah yang luas. Di kejauhan, anak-anak berlari-lari dengan riang, dan petani mulai bekerja di ladang mereka. Tapi kenapa kita masih merasa cemas, Sari? Tanya Ardi, sambil menatap jauh ke horizon yang tenang. Meskipun kita sudah menghentikan semua ini, ada perasaan tak bisa menghilang. Sari menghela napas. Aku juga merasakannya, Ardi. Tetapi apa yang kita lakukan bukan hanya tentang mengatasi kegelapan itu. Kita mengatasi ketakutan kita, ketakutan yang lebih besar dari apapun. Ia memandang suaminya dengan penuh perhatian. Kita hidup dalam ketakutan begitu lama, tapi kini kita punya kesempatan untuk membangun kembali. Ardi tersenyum tipis, lalu meraih tangan Sari. Benar, dan kita akan membangun masa depan yang lebih baik untuk anak-anak kita. Masa depan yang bebas dari ketakutan. Seiring berjalannya waktu, desa itu kembali hidup. Warga yang dulunya cemas dan terisolasi, kini mulai menjalani hidup mereka dengan lebih berani. Mereka mulai membuka usaha, memperbaiki rumah-rumah yang rusak, dan yang paling penting, mereka kembali saling berbicara dan berkumpul. Ardi dan Sari mulai merencanakan masa depan mereka. Ardi mulai membantu Pak Jaya mengorganisir program-program pembangunan untuk desa. Mereka berdua tahu bahwa meskipun ancaman supernatural telah berakhir, ada tantangan nyata dalam membangun kembali kehidupan yang damai dan stabil. Pak Jaya juga lebih sering berbicara dengan warga, membimbing mereka untuk tidak hanya melawan kegelapan di luar, tetapi juga untuk mengatasi ketakutan mereka sendiri. Takut akan hal-hal yang tak terlihat itu adalah bagian dari kita sebagai manusia, katanya. Tetapi kita harus belajar untuk menghadapinya, bukan lari dari kenyataan. Sari mulai membuka sebuah sekolah kecil untuk anak-anak di desa. Ia tahu bahwa pendidikan adalah salah satu kunci untuk membuka pintu masa depan yang cerah. Melihat anak-anak belajar dan tertawa bersama, hatinya penuh kebahagiaan. Meski kehidupan di desa kembali normal, ada satu hal yang terus membayangi mereka. Di malam-malam tertentu, ada suara angin yang terdengar aneh, seperti bisikan jauh dari dalam hutan. Ardi dan Sari mulai berbicara tentang kejadian-kejadian kecil yang mereka alami, sesuatu yang terasa tidak biasa, meskipun kegelapan yang mereka hadapi sudah hilang. Ardi memutuskan untuk berbicara lagi dengan Pak Jaya. Pak, ada hal-hal yang masih terasa aneh. Sepertinya, ada sesuatu yang belum sepenuhnya hilang dari desa ini. Pak Jaya memandang Ardi dengan tatapan serius. Kegelapan itu mungkin telah pergi, tetapi kadang-kadang, kenangan dan rasa takut tetap membekas. Kita harus terus waspada. Ardi mengangguk,
Dan meskipun hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan karena desa itu kembali damai, ia tahu bahwa mereka tidak bisa lengah. Mereka harus tetap menjaga agar ancaman tidak kembali, bahkan jika itu hanya dalam bentuk kenangan yang terus menghantui. Ardi dan Sari duduk bersama di bawah pohon besar di tengah desa, menikmati senja yang memancarkan cahaya keemasan di langit. Mereka melihat warga desa yang mulai terbiasa dengan kehidupan baru mereka, saling membantu dan merawat satu sama lain. Ardi merasa bangga dengan apa yang mereka capai, meskipun perjalanan mereka masih panjang. Kita sudah melalui banyak hal, Sari, kata Ardi sambil menggenggam tangan istrinya. Dan kita masih memiliki jalan panjang untuk membangun desa ini. Tapi aku tahu satu hal pasti, selama kita bersama, kita bisa menghadapinya. Sari tersenyum. Aku tahu. Kita mungkin tidak bisa menghindari tantangan, tapi kita akan selalu bersama, Ardi. Malam itu, mereka berdua duduk diam, mendengarkan suara alam yang tenang di sekitar mereka. Bintang-bintang mulai bermunculan di langit, menandakan berakhirnya satu bab dan dimulainya babak baru dalam hidup mereka. Meski kegelapan bisa datang kapan saja, mereka tahu bahwa dengan keberanian, kebersamaan, dan keyakinan, mereka akan selalu siap untuk menghadapinya. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka sekarang. Mereka telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Mereka telah melewati segala kesulitan, dan bersama-sama, mereka akan terus membangun kedamaian di desa itu, selamanya.